Kasus kali ini adalah sebuah kasus dengan kelainan pada rongga paru-paru, di mana pasien ini dirujuk dengan kecurigaan adanya kista yang berada pada paru-paru bagian kiri. Di sini kita melihat adanya struktur berongga yang merupakan kista dengan jantung yang terdesak pada sisi kanan rongga dada. Jadi seharusnya di rongga dada itu hanya terisi oleh paru-paru dan jantung. Namun di sini kita melihat adanya rongga berisi cairan selain paru-paru. Struktur lambung ada di rongga perut normal dengan pembatas antara rongga dada dan rongga abdomen perut adalah diafragma yang terlihat dengan jelas. Struktur kista terlihat jelas berada di dalam paru-paru dengan batas diafragma memisahkan antara rongga dada dan rongga perut, sehingga diagnosa seperti hernia bisa kita singkirkan. Selanjutnya kita mencoba mencari kemungkinan jenis-jenis kista apa yang memasuki rongga paru-paru, di mana kista tersebut berada dalam bagian paru-paru langsung. Beberapa dugaan adalah bronchial cyst, bronchogenic cyst, atau cystic adenomatoid malformation of the lungs. Strukturnya sendiri terisi oleh cairan kistik cair anekogenik. Perlu juga dipikirkan apakah itu merupakan suatu sekuestrasi penimbunan protein pada area paru-paru. Pemeriksaan anatomi janin terlihat normal secara keseluruhan. Kita bisa melihat mulai dari struktur tulang hidung yang normal tanpa ada kelainan. Jadi seharusnya ini tidak berhubungan dengan suatu kelainan genetik. Struktur otak terlihat normal, bagian dari tempurung kepala, struktur bagian dalam otak, ventrikel otak, semua terlihat normal tanpa ada kelainan. Bagian mata, orbita bola mata semua juga tampak normal. Bagian wajah juga tidak terlihat ada kelainan. Bagian bibir, hidung semua terlihat normal. Kembali kita amati bagian rongga dada di mana struktur kista tersebut berada. Terlihat jelas jantung yang terdesak mengalami deviasi ke arah kanan. Secara logika kita bisa memikirkan bahwa dengan sendirinya paru-paru kanan praktis mengalami gangguan perkembangan yang kita sebut sebagai hipoplasi paru. Sementara bagian kiri yang kita lihat terlihat terisi oleh struktur kista membesar, hampir memenuhi seluruh rongga paru-paru. Ini adalah bagian dari jantung yang terdesak ke arah kanan
terdeviasi. Jadi seharusnya jantung berada di tengah-tengah, tidak boleh bergeser ke kanan atau ke kiri. Dengan sendirinya kista ini mendesak jantung ke arah kanan, dan struktur yang seharusnya ditempati oleh paru-paru kanan menjadi sempit dan paru-paru tidak dapat berkembang. Perlu kita jelaskan dan kita informasikan pada orang tua agar juga mereka mengerti bahwa gangguan yang ditimbulkan pada saat bayi ini lahir adalah kemungkinan gagal nafas. Selain paru-paru kemungkinan gagal berkembang, kemungkinan juga struktur ini tidak bisa kempes dengan sendirinya dan membutuhkan tindakan bedah untuk mengeluarkan cairan pada paru-parunya sehingga paru-paru dapat berkembang. Namun kemungkinan terjadinya kolaps dari paru-paru atau paru-paru yang tidak dapat berkembang bisa berakibat fatal pada bayi yang lahir. Jadi kemungkinan adalah bronchial cyst atau kemungkinan adanya bronchogenic cyst atau congenital cystic adenomatoid of the lung. Struktur kista pada paru-paru yang seharusnya tidak boleh ada. Struktur lain-lain tidak kita temukan adanya kelainan. Bayi sendiri berusia sekitar 22 minggu secara keseluruhan dengan ukuran yang normal.